Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Tat. Oke, kita lanjutkan untuk materinya. Eh, Sebelumnya jangan lupa berdoa dulu, kemudian sebelum masuk ke materi yang baru ini, untuk materi yang kemarin ada pertanyaan dulu tidak yang terkait konversi satuan ke mol? Karena itu nanti yang akan tetap kita pakai untuk hari ini dan seterusnya. Nggak ada ya? Nanti kalian perbanyak aja latihan konversi kemarin, konversi mol kemarin, karena itu menjadi basic nanti untuk materi-materi selanjutnya. Kalau kemarin kan kita sementara kemarin itu hanya konversi ini ya, dari jumlah partikel ke mol atau volume ke mol, kemudian massa ke mol, ataupun dibalik dari mol ke jumlah partikel, mol ke massa, atau mol ke volume. Gitu. Nah, ini nanti hanya istilahnya muter di sini. Cuman untuk materi hari ini itu adalah kita masuk yang ke gampangannya inti dari perhitungan kimia. Jadi kalau ini materi yang kemarin itu hanya sebagai pondasi dasar aja, pondasi dasar dalam proses perhitungan kimia. Kemudian yang masuk ke intinya itu adalah membahas perhitungan dalam reaksinya, dalam reaksi kimia. Dalam reaksi kimia itu kan ada pereaktan yang bereaksi, misal ada 2 zat reaktan ataupun 3 ataupun 1, kemudian menghasilkan hasil reaksi atau hasil produk. Nah, di situ nanti akan terjadi pengurangan jumlah reaktan. Jadi jumlah reaktannya akan berkurang dan dia akan berubah menjadi produk atau zat baru. Nah, di situ nanti kita akan menentukan berapa sih banyaknya reaktan yang hilang ataupun yang berkurang selama proses reaksi, apakah sisa ataukah habis, kemudian yang terbentuk itu berapa, kemudian mungkin berapa gram yang ditanyakan, mungkin berapa volumenya, dan sebagainya seperti itu. Nah, mekanisme untuk perhitungan seperti ini biasanya memang sangat penting sekali dalam mungkin kalau yang suka teknik ataupun industri, kemudian yang suka farmasi dan lain sebagainya, perhitungan seperti ini tuh sangat-sangat dibutuhkan kedetailan, terutama dalam farmasi. Jangan sampai perhitungan takaran obat itu keliru. Keliru itu biasanya bisa berakibat fatal biasanya. Kemudian dalam dunia teknik, mungkin dalam perencanaan pembuatan sistem reaktan atau dalam proses pembuatan pupuk dan lain sebagainya, itu benar-benar diperhitungkan berapa jumlah zatnya yang diperlukan, kemudian hasilnya berapa, kemudian dihitung nanti prosentase yang dihasilkan berapa. Nah, dari situ nanti kita akan tahu kemungkinan bisa nggak ini berjalan dan lain sebagainya. Seperti itu biasanya. Nah, kalau untuk di SMA sendiri mungkin memang untuk perhitungan ini tidak begitu mendetail seperti itu. Paling hanya ngitung secara sederhana saja. Nah, sebelum masuk ke ini, sebetulnya ternyata di materi yang awal dulu itu sudah ada reaksi pembatas di awal sini. Ini kan sudah saya lampirkan juga ya yang untuk materi GC hari ini itu ada materi reaksi pembatas. Ternyata di materi sebelumnya itu juga sudah ada suatu reaksi berlebih kalau ini. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis terlebih dahulu pembatas. Nah, sebelum masuk ke sana, ini kalau kita buka aja yang lembar hari ini aja. Jadi sebetulnya kalau secara normal, jam secara normal itu materinya sebetulnya dibagi menjadi dua. Sebetulnya materinya dibagi menjadi dua. Tidak langsung ke materi reaksi pembatas. Cuman mengingat sedikitnya waktu, maka saya langsung masuk ke reaksi pembatas. Kalau secara teori kalau ini bisa harusnya materi yang sebelumnya itu juga bisa karena bukan hampir sih sama sebetulnya, cuman beda pemahaman aja. Nah, dalam reaksi pembatas ini nanti kalian akan belajar mengenai yang namanya menentukan
mana pereaktan, jadi mana zat pereaktan itu yang habis terlebih dahulu. Nah, yang dinamakan reaksi pembatas itu adalah reaktan yang membatasi suatu reaksi. Gampangannya atau sederhananya seperti itu. Atau reaksi yang habis terlebih dahulu. Boleh. Kenapa kok dia disebut sebagai pembatas? Karena kalau reaksinya habis, otomatis reaksi itu akan berhenti. Misal A bereaksi dengan B, menghasilkan AB. Nah, reaksi itu akan terus berlangsung ketika reaktannya A dan B itu masih. Tapi ketika salah satunya habis, ya reaksi itu berhenti, nggak akan terbentuk reaksi lagi. Reaksinya akan stagnan di situ. Kalau di sini biasanya dianalogikan, kalau di buku ini dianalogikan kelas ya. Di dalam kelas itu ada 40 siswa. 28 laki-laki, kemudian 12 perempuan. Nah, kemudian dibentuk kelompok. Nah, syaratnya satu kelompok itu harus ada 4 laki-laki dan 2 perempuan. Harus ada 4 laki-laki dan 2 perempuan. Otomatis dalam satu kelompok itu berarti terdiri dari 6 anggota ya. 6 anggota, 4 laki-laki, 2 perempuan. Nah, di sini otomatis nanti akan terbentuk hanya sebanyak 6 kelompok. Nah, 6 kelompok, hanya bisa terbentuk 6 kelompok. Di mana nanti akan di akhir itu mesti akan sisa sebanyak 4 orang laki-laki. 4 siswa laki-laki. Nah, 4 siswa laki-laki ini kan nggak bisa membentuk kelompok yang komplit kan. Jadi anggap aja di sini dia belum bisa membentuk kelompok yang sempurna. Karena satu kelompok itu harus terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, dari analogi ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang berperan sebagai reaksi pembatas itu bukan laki-lakinya, tapi yang habis duluan dibagi itu adalah yang perempuannya. Maka reaksi pembatas di sini itu adalah perempuannya. Atau biasanya kalau saya lebih suka analogi, kalau biasanya saya pakai orang makan atau makanan biasanya. Nah, oke. Nanti kalau ada sedikit pertanyaan boleh langsung ditanyakan terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke namanya reaksi pembatas. Jadi reaksi yang membatasi terjadinya reaksi. Misal kalau kita analogikan itu misal gini. Kita ingin ngerakit yang namanya mobil. Kita ingin ngerakit yang namanya mobil. Anggap aja mobilnya mobil Avanza gitu. Itu lebih sederhana. Mobil Avanza. Mobil Avanza itu kita ingin yang namanya merakit mobil Avanza. Mobil Avanza itu kan berarti ada 4 roda atau 4 ban. Anggap aja 4 ban ya. 4 ban dan 1 rangka gitu ya. 4 ban dan 1 rangka. Ini adalah mobil Avanza. Anggap aja ini rumusnya menjadi ban itu B4, rangka itu enaknya R gitu aja ya. B4R atau R B4 gitu aja. Boleh. Sama. Intinya sama. Mobil Avanza. Nah, kita ingin merakit ini dari yang sudah ada. Berarti kalau di sini itu yang menjadi bahan bakunya hanya ada 2, ban dan rangka. Ini secara sederhana. Walaupun kalau dalam dunia aslinya ini kan sangat kompleks. Ini hanya analogi saja untuk kreativitas. 4 ban dan 1 rangka. Oke. Kemudian kita kan berarti butuh yang namanya ban. Ban. Kita butuh yang namanya ban. Oke. Sebelum kita merakit ban, otomatis kita harus membeli yang namanya ban. Nah, ban itu dijual dalam satuan sepasang. Jadi ban itu dijual hanya dalam satuan sepasang. Jadi harus beli sebanyak 2, minimal 2. Nggak boleh belinya satuan atau apa ya istilahnya. Ngecer satuan itu nggak boleh. Jadi belinya harus sebanyak 2. Anggap aja ban itu adalah harusnya belinya itu harus sepasang. Jadi beli itu harus sepasang. Beli itu syaratnya harus sepasang. Nah, sepasang ini kita analogikan sebagai B2. Bannya ada 2. Sepasang. Itu adalah B2. Ban 2. Bannya sebanyak 2. Kemudian ada rangka. Nah, kita kan butuh yang namanya rangka.
rangka itu kita anggap karena mobil itu hanya satu rangka dan dia dijualnya juga satuan, maka kita anggap R saja. R gini aja. Jadi ini jadi kita ingin merakit hasil akhirnya itu adalah mobil komplit seperti ini, mobil lengkap yaitu dari 4 ban dan satu rangka. Itu ada B4 dan R. Itu adalah anggap aja rumus kimianya untuk mobil. Kemudian ban itu rumus kimianya B2 karena dia belinya harus sepasang. Nggak boleh satuan. Harus sepasang. Nah, beli 4, 6 itu boleh. Kemudian kalau rangkanya itu harus satuan boleh. Oke, dari ada analogi ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin masih bingung. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tuliskan. Kita kan ingin merakit yang namanya mobil komplit ya, mobil Avanza komplit. Berarti kan kita merakit dari yang namanya ban atau rangka ban itu dirakit dengan rangka sehingga menghasilkan yang namanya B4R. Kan seperti ini. Ini ban, ini rangka, ini mobil. Nah, ini adalah gampangannya persamaan reaksi untuk merakit mobil. Anggap aja B2 itu adalah molekul unsur dari ban atau molekul penyusun dari senyawa mobil ini. R juga sama. Nah, kan ada di kimia itu kan ada atom yang harus sepasang, ada yang ada sepasang, ada yang single atau satuan itu boleh. Nah, B2 ini melambangkan yang sepasang tadi. Nah, dan otomatis di sini karena mobil itu ini bannya harus 4, sedangkan rangkanya 1, otomatis di sini sudah tersesuai itu yaitu R. R di sini 1, kemudian bannya ada 4. Maka ini kan berarti untuk bahannya kita kurang ya, kekurangan bahan. Maka kita sebetulnya perlu beli ban sebanyak 2 pasang. Maka di sini kalikan 2. Nah, ini yang kemarin masuk ke penyetaraan reaksi. Jadi harus setara. Jadi bannya harus 4. Jadi 2 kali ini karena belinya harus pasang, maka ini 2 pasang. Belinya 2 pasang. R-nya 1, bannya jadinya RB4 atau B4R. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Saya anggap nggak ada ya. Oke. Nah, otomatis di sini kita ketemu perbandingan untuk membuat yang namanya mobil. Perbandingan untuk membuat ngerakit yang namanya mobil. Dari 2 pasang ban, dari 2 pasang ban dan 1 rangka, itu kan hanya terbentuk 1 mobil, ya kan? Atau biasanya tertulisnya itu adalah 2 di sini. 2 pasang ban dengan 1 rangka, itu akan membentuk yang namanya 1 mobil. 2 pasang ban bertemu dengan 1 rangka, akan terbentuk 1 mobil. Kalau kita ingin membentuk 2 mobil, berarti kan kita butuh yang namanya 4 pasang ban, 2 pasang rangka, dan maka dihasilkan 2 mobil. Kan sederhananya seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke yang namanya reaksi pembatas. Gimana kalau kita sudah disediakan ban dan rangka, terus kita diminta ngerakit. Misal kita sudah disediakan sebanyak 6 pasang ban. Kemudian kita juga diberikan sebanyak 2 rangka. Kira-kira mobil yang bisa dirakit itu berapa? Kira-kira banyaknya mobil yang bisa dirakit berapa ini? Berapa? 1, 2, 3, 4? Tuh jawabannya ada yang beda-beda, ada yang 1, ada yang 2. Kira-kira berapa? Kalau ada 6 pasang ban, ada 2 rangka, kira-kira mobil yang bisa terbentuk berapa? Ya, harusnya itu adalah 2. Harusnya adalah 2 mobil yang bisa terbentuk 2 mobil. Kalau kalian susah bayangkan, silakan dibuat, silakan dibuat
realnya kalian buat lingkaran itu sebagai ban kemudian buatkan rangka. Itu lebih enak. Nah, oke. Yang terbentuk itu adalah 2 mobil dengan sisa ban sebanyak berapa tadi? 2 pasang ya? Nulisnya gimana ya? Eh gini aja. Saya tulis yang di dalam kurung ini 4 itu yang digunakan ya, 4 yang digunakan. Berarti sisa 2, saya tulis di bawahnya aja ya, sisa 2 pasang, seperti itu. Nah, kalau dalam yang bawah ini, untuk yang saya garis ini, maka yang namanya reaksi pembatas itu yang mana? Reaksi pembatas itu yang membatasi reaksi. Bannya masih, tapi rangkanya sudah habis. Maka yang menjadi reaksi pembatas itu adalah rangkanya. Karena rangkanya habis duluan. Nah, itu yang disebut sebagai reaksi pembatas. Jadi, zat yang habis duluan itu disebut sebagai reaksi pembatas dalam reaksi kimia seperti ini. Nanti di reaksi kimia satuannya bukan seperti ini, tapi nanti satuannya mol. Ini juga mol. Ini juga mol. Semuanya nanti pakai satuan mol dan lain sebagainya. Nah, reaksi pembatas itu nggak harus terkunci pada yang belakang sini karena beda-beda juga tergantung jumlah yang digunakan. Misal yang digunakan itu depan. Depan itu ada 4. Kemudian kita dikasih rangka sebanyak 4 juga. Jangan 4 lah, ganjil aja. 3. Kira-kira mobil yang dibentuk berapa ini? Mobil yang terbentuk berapa? Ada berapa mobil yang bisa dibentuk dari 4 pasang ban dan 3 rangka? Dua mobil, sisa 1 rangka. Ya, terbentuk 2 mobil dengan sisa 1 rangka. Maka ini yang terpakai itu adalah 2 dan sisa 1. Maka reaksi yang habis duluan itu yang disebut reaksi pembatas. Maka ban ini menjadi reaksi pembatasnya. Tapi kalau untuk reaksi yang ketiga ini, proses reaksi ketiga, yang menjadi reaksi pembatas itu adalah rangka. Kemudian yang reaksi keempat itu yang menjadi reaksi pembatas itu adalah yang bannya. Ini yang disebut sebagai reaksi pembatas. Nah, sebelum masuk ke proses perhitungan, ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Nggak ada ya? Oke. Sebetulnya ini agak sedikit nanti masuk ke aslinya, soal asli atau bentuk perhitungan aslinya. Kalau ini kan hanya analogi. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin mengingatkan bahwa semua proses dalam perhitungan kimia di ini nanti itu satuannya adalah mol. Semua satuannya itu adalah mol. Kalau di soal nanti yang diketahui itu adalah gram, volume, ataupun jumlah partikel dan lain sebagainya, itu nanti semuanya harus dikonversi dulu ke mol terlebih dahulu. Kemudian masuk ke aslinya. Kita akan, karena ini hanya analogi ya. Nah, kita akan masuk ke bagian aslinya. Soalnya kemarin mana ini lupa saya. Oke, nih. Ini soal contoh yang ada di lembar tadi sebetulnya. Ya, nih. Di soal ini kita itu mereaksikan asam sulfat dengan natrium hidroksida yang menghasilkan natrium sulfat. Nah, di sini kita sudah diberitahu bahwa asam sulfat itu masanya itu 49 gram. Direaksikan dengan 20 gram NaOH. Kira-kira berapa natrium sulfat yang dihasilkan? Nah, kalau seperti ini dalam proses perhitungan kimia, ini nanti kita bisa memperkirakan hasilnya berapa. Hasilnya itu berapa. Kita bisa memperkirakan dengan perhitungan kimia. Semua di lab itu sebetulnya bisa diatur selama kita tahu masanya, kemudian satuannya yang digunakan itu berapa. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka ini kan biasanya kalau soal IPA itu biasanya ada diketahui, ditanya, dijawab ya. Biasanya di fisika kan ada diketahui massa H2SO4
itu adalah 49 gram. Kemudian massa NaOH itu adalah 20 gram. Oh ya, ini ya belum, nggak ada, harus diketahui persamaan reaksinya terlebih dahulu sebetulnya. Nanti saya tuliskan aja. Ini sudah diketahui masanya segini, ini nanti direaksikan. Yang ditanyakan itu adalah berapakah Na2SO4 yang dihasilkan. Nah, di sini pertanyaannya sebetulnya kurang mendetail ya. Apakah di sini berapa itu dalam satuan mol atau dalam satuan gram? Itu bisa dua maksud. Boleh kita pakai mol karena di situ nggak disebutkan satuannya apa, atau boleh pakai gram. Cuman kalau yang di buku saya belum lihat. Nah, bisa dua jenis ini, dua ini. Nah, sebelum itu kalian yang pertama itu harus mengkonversinya semuanya ke dalam satuan mol. Jadi yang sudah diketahui itu konversi dulu ke satuan mol. H2SO4 kemudian NaOH itu semuanya dikonversi dulu ke satuan mol. Maka kita cari dulu yang namanya mol H2SO4. Rumus mol kemarin kan sudah ya, massa per mr. Masanya itu kan sudah ada 49. Sekarang mr H2SO4 itu berapa? H1S32O16. Berapa? MR-nya berapa? Ya, 98. Berarti molnya berapa? 49 dibagi 98. 2. Berapa? Setengah. Setengah. Tadi jawab 2 kedengarannya. Apa saya salah dengar? Nah, terus. Oh, masih ada. Oke. Kemudian mol NaOH itu adalah sama rumusnya ya. Nggak usah saya tulis apa rumusnya ya. Langsung saya masukkan aja ya. 40, kok 40. 20/40 gitu aja ya. 20/40. MR-nya 40 kan? Bener. Langsung ketemunya setengah. Satuannya mol. Mol. Sudah. Nah, dari sini kita sudah ketemu yang namanya mol dari reaktannya. Jadi ini yang direaksikan itu adalah asam sulfat dengan natrium hidroksida basa. Nah, karena di soal itu kok nggak ditulis persamaan reaksinya, sebetulnya harusnya ditulis. Saya tuliskan persamaan reaksinya, yaitu H2SO4 plus NaOH itu akan menghasilkan yang namanya natrium sulfat tadi, sodium sulfat atau natrium sulfat, dan air H2O. Oke, sudah. Sekarang inti yang paling penting itu sebetulnya sebelum kalian menyelesaikan persamaan ini, kalian harus setarakan terlebih dahulu. Penyetaraan reaksi untuk perhitungan kimia itu sangat-sangatlah penting. Karena penyetaraan itu adalah intinya. Intinya digabung dengan mol, itu nanti akan menjadi sesuatu yang paling pas. Nah, kalian molnya pas penyetaraannya keliru, otomatis hasil hitungannya keliru. Kalau koefisiennya atau penyetaraannya benar kemudian molnya keliru juga akan keliru. Ini harus sepasang. Jadi kenapa kemarin harus penyetaraan reaksi itu harus bisa ya karena untuk penyelesaian ini. Kemudian konversi mol itu sering dilatih karena itu nanti akan sangat-sangat membantu dalam proses menjawab soalnya. Kemudian dari soal ini asam sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium sulfat dan air. Nah, sekarang koefisiennya berapa agar reaksi ini setara? Mana yang perlu disetarakan terlebih dahulu? Atau mana gampangnya mana koefisiennya agar setara gitu aja. Nilai ini berapa? H2SO4, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Mana yang perlu disetarakan terlebih dahulu atau hasil penyetaraannya berapa gitu.
Berapa? Hasil penyetaraannya berapa? Nilai A, B, C, D itu berapa? Agar persamaan tersebut setara. Nilai A, B, C, D itu berapa agar persamaan reaksinya itu setara. Setara itu artinya jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan sama. Misal hanya itu sama. Jumlah H di ruas kiri itu harus sama dengan jumlah H di ruas kanan. Jumlah S di ruas kiri itu harus sama dengan jumlah S di ruas kanan. Rehan masih di situ. Ustadz, Oh, kamu masih di sana. masih. Ustadz. Kamu nggak pernah ngumpulin tugas ya? Oh iya, ada yang beberapa kelewat ya, Ustadz. Apa? Ada yang banyak yang kelewat kayaknya, Ustadz. Banyak Aduh, yang lewat. Saya ngasih tugas berapa kali? lupa, Ustadz. Cuma 2 kali kok. Cuma 2 kali. Iya. Oh, Banyak yang lewat itu berarti kamu nggak mengerjakan dua-duanya. semuanya. Berarti. Iya, Ustadz. Berapa nilai A, B, C, D? Satu, dua, satu, dua. Ya, nilainya adalah 1212. Nah, kalau sudah sampai di situ, itu akan jadi lebih mudah untuk ke bawahnya. Ntar saya hapus dulu. Ini saya hapus ya, saya ganti angka yang sudah ketemu ya. Satu itu nggak perlu ditulis ya. Mau ditulis juga boleh, tapi biasanya aneh. 1212. Nah, biasanya nulisnya hanya seperti ini. Yang tulis boleh, cuman agak di luar kebiasaan gitu. Ini adalah penyetaraan reaksinya. Biasanya tertulisnya reaksi ini sudah setara. Biasanya ada yang tertulisnya belum setara. Maka kalian harus menyetarakan. Jadi proses yang pertama itu harus kalian setarakan terlebih dahulu. Kalau tidak disetarakan, maka itu nanti akan gagal.
istilahnya akan gagal total. Jadi perhitungan ini harus diselenggarakan terlebih dahulu. Oke. Untuk penyetaraan reaksi, ada pertanyaan dulu belum? Ada yang ditanyakan? Enggak ada, berarti diem. Ada. Apa? Yang soal tentang itu kan. Penyetaraan reaksi kimia yang kemarin itu lah. Saya agak bingung nomor 2 ke atas kan. Nomor berapa? Nomor 2 ke atas. Nomor 2 ke atas. Yang soal penyetaraan reaksi kimia itu loh. Yang ini toh. Ini. Yang nomor berapa? Dua, tiga, empat. Aduh. 2, 3, 4. Ya, saya kerjakan di sini aja. 2, 3, 4. Nah, kalau mau aman pakai cara aljabar kemarin. Pakai cara matematis. Kalau nggak mau ribet, tapi mungkin agak susah, atau istilahnya ini adalah cara cuma coba-coba. Hanya coba-coba. Jadi kalau salah, ya dicoba lagi. Salah, dicoba lagi. Prinsipnya hanya seperti itu. Kalau untuk cara coba-coba. Ini misal untuk yang soal nomor 2. Misal soal nomor 2. Itu kan tertulisnya adalah NO2 plus H2O menghasilkan NO plus HNO3. Iya kan? Seperti ini kan? Oke, soalnya hanya seperti ini. Nah, kalian tujuannya hanya menyetarakan jumlah atomnya. Misal N itu N di ruas kiri itu harus sama dengan N di ruas kanan. Kemudian O di ruas kiri, O-nya ini ada 2. Itu harus sama dengan O di ruas kanan. Hanya juga harus sama. Nah, seperti itu aja. Nah, oke. Ini saya pakai cara coba-coba terlebih dahulu untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 nanti baru pakai cara yang aljabar. Oke. Cara coba-coba itu prinsipnya hanya sederhana saja. Misal kita bandingkan, penyetaraan itu biasanya O, penyetaraan atom O itu paling akhir. Jadi penyetaraan atom O itu paling akhir sekali. Kita setarakan selain atom O terlebih dahulu. Misal di sini ada N. N-nya di ruas kiri itu 1, di ruas kanan juga 1. Maka ini nggak perlu disetarakan. Nggak perlu disetarakan. Di ruas kiri ternyata, di ruas kanan ada 2, Deng. Ini kan 1. Ini 2 ya, ruas kanannya 2 ya. Kelewatan, maaf. Ada 2. Maka ruas yang perlu disetarakan itu adalah ruas kiri. Dia dikalikan dengan 2. Ini cara coba-coba. Sekarang N-nya sudah setara. Kemudian hidrogennya. Hidrogennya sudah setara belum? Belum. Ternyata hidrogen di ruas kiri itu adalah 2. Di ruas kanan 1. Maka ruas kanan itu dikali dengan 2. Ruas kanan kali dengan 2. Oke. Kalau ruas kanan ini dikali dengan 2, ternyata ini kan mengali dengan N. Otomatis N-nya bertambah kan? 2 kali N itu berarti 2N tambah N menjadi 3N. Sedangkan di ruas kanan itu tadi di awal kita sudah kalikan dengan 2 menjadi 2. Maka ini juga keliru. Maka harus diganti dengan 3. Seperti ini. Nah, sekarang N-nya sudah setara. Jumlah N-nya sudah setara, tapi jumlah atom O-nya beda. Hidrogennya juga sudah setara. Maka di sini ada 6. Ini O-nya di sini ada 6 tambah 1, 7. Ini 1, ini 2. Nah, ini adalah cara coba-coba. Jadi persamaan koefisiennya ketemunya adalah 3, 1, 1, 2. Ini adalah koefisien untuk reaksi di sini. Ini hanya cara coba-coba. Oke, ini coba-coba. Kalau cara matematis,
Ini punya temenmu nih. Dia sudah kerjakan sampai soal 10 nomor. 10 nomor. Jadi saya nggak perlu susah-susah nih. Oke, nomor 3. Soal nomor 3. Nah, yang punya tugas ini terima kasih. Walaupun nggak saya kembalikan ya kemarin tugasnya, nggak saya share kembali. Tapi sudah saya cek. Soal nomor 3 itu adalah Fe2O3 direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan besi sulfat dan H2O. Persamaan reaksinya ini. Nah, beri koefisien. Maka dia memberi koefisien yaitu A, B, C, D. Aslinya nggak harus A, B, C, D. Terserah. Nah, hanya aja. Kamu boleh analogi yang manapun boleh. Yang penting koefisiennya itu adalah itu. A, B, C, D, dan lain sebagainya. Maka tinggal ditulis saja. Fe di ruas kiri itu ada berapa? Maka perhatikan Fe di sini ada 2, maka dikalikan A. 2A, maka Fe di ruas kiri itu adalah 2A. Kemudian lihat juga Fe di ruas kanan, karena ini satu baris ya. Dia mengerjakannya satu baris. Fe di ruas kanan itu juga ada 2, sama dengan C. 2 kali C, maka 2C. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak usah. Oke. Baru kemudian kalau cara aljabar ini langsung aja dihitung semua. O di ruas kiri itu ada 3, kemudian ada A. Maka 3 kali A. Selain itu ada 4. O di sini 4 kalikan B, 4B. Maka di total aja 3A tambah 4B. Itu yang di ruas kiri. Kalau yang di ruas kanan, di sini O-nya ada 4, cuman di belakangnya ada kurung ini. Maka ini dikalikan menjadi 12. 12 3 kali 4, 12 kalikan C, maka 12C. Jangan lupa di belakangnya juga ada atom O, yaitu D. Maka 12C plus D. Begitu seterusnya. Semua atom itu dihitung seperti itu. Maka ini 2B. Atom H di ruas kiri itu adalah 2B. Atom H di ruas kanan itu adalah 2D. Atom S di ruas kiri itu hanya 1B, kemudian di ruas kanan 3C. Nah, kemudian dimisalkan, kalian misalkan nilai A itu adalah sama dengan 1. Misalkan nilai A itu adalah 1. Maka kita akan menemukan bahwa dari persamaan yang pertama ini nanti akan diperoleh seperti ini. A itu sama dengan C. Iya kan? 2A ini kan sama dengan 2C aslinya. Kalau ini ditulis itu 2A itu sama dengan 2C. Kan aslinya seperti itu. Maka nilai A dan C kan sama. Nilai A dan C sama. Maka A dan C itu nilainya 1. Kemudian baru dimasukkan ke persamaan yang di bawahnya. Semua ini sudah diganti sama. Berarti kan ini 3A. Berarti A itu sama dengan 1. Maka tertulisnya 3 plus 4B. 12C. C-nya tadi 1. Ini 12 plus D. Nah, seperti itu aja. Nanti akan diperoleh sampai akhir. Sampai akhir seperti ini. Kemudian ini 2B. Itu sama dengan 8B min 18. Ini dari mana? Nah, ini bisa diambil dari yang ke atasnya ini. Jadi 3 ini, 3 plus 4B itu kan sama dengan 12 plus D. 3 plus 4B itu sama dengan 12 plus D. Ya kan? Maka bisa diambil kesimpulan bahwa D itu sama dengan 4B min 9. 4B min 9. Dia disubstitusikan ke sini. Maksudnya gitu. Ini disubstitusi ke sini. Karena hasilnya 2 kali D9 ya. Sama. Kemudian B, oh ini sudah ketemu dia. 2B min sama dengan 8B min 18. Maka B-nya ketemu, ini pindah ruas, boleh pindah ruas. Atau 18-nya yang dipindah juga boleh. Ketemunya B itu adalah 3. A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 1, maka yang terakhir D itu nanti ketemunya juga akan 3.
Jadi koefisien yang benar persamaan reaksi setaranya itu adalah ini. 1, 3, 1, 3. Yang nomor 4 caranya pun sama. Caranya pun sama. Caranya sama seperti ini. Nah, kasih koefisien masing-masing A, B, C, D. Harusnya nggak harus A, B, C, D. Terserah kalian. Cuma karena saya kemarin memang kebiasaan aja. Jadi nggak ada masalah. Yang nomor 4 ini mungkin memang ada per-perannya ya. Harus pakai per awalnya. Tapi boleh langsung dicari. Caranya sama seperti yang atas. Kalian cari satu-satu. CA itu sebanyak 1, maka kalikan A. Maka CA di ruas kiri itu hanya 1A. CA di ruas kanan itu ada 3. Kalikan C, maka 3C. Maka kalau dibuat persamaan, itu A sama dengan 3C. Yang O itu nanti akan ketemu 2A plus 4B. Itu sama dengan 8C plus D. Kemudian yang bawahnya 2A plus 3B itu sama dengan 2D. Kemudian yang bawahnya persamaan lagi ketemu B itu sama dengan 2C. Sekarang pakai permisalan tadi, A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1, maka C itu ketemunya dimasukkan aja ke sini. Maka C ketemunya adalah sepertiga. Ya kan? Kalau C itu sepertiga, maka ya dilihat aja persamaan di bawah ini sebetulnya ketemu kok. B itu akan sama dengan C ini kan sepertiga ya. Dimasukkan saja ke sini. C sepertiga, maka B ketemunya 2/3. Cuma seperti itu aja. Kemudian sudah ketemu, berarti kita tinggal nyari D. D-nya itu pakai persamaan yang keempat, ketiga itu mungkin lebih enak. A sama dengan 1, maka 2 kalikan 1, ini aja dimasukkan ke sini aja. Ini langsung saya di sini aja. 2 plus 3B langsung dimasukkan aja. 3B itu karena 3 kali 2/3, itu ya hasilnya ya. Sama dengan 2D. 2 ini 2 plus 3 kalikan 2/3 itu berapa? Kalau nggak bisa ya kebangetan berarti. Ketemunya kan ini coret-coret ya. Berarti D itu ketemunya nanti adalah 2. Ya sudah ini aja ketemu. A itu adalah 1, B itu adalah 2/3, C-nya 1/3, D-nya 2. Boleh pakai persamaan yang ini boleh. Tanpa harus dikalikan dengan 3. Itu boleh. Nggak masalah. Kalau mau nggak suka dengan sepertiga ini, maka baru dikalikan dengan 3. Seperti itu. Aslinya nggak masalah kalau mau dibuat apa istilahnya, pecahan atau bilangan bulat gitu. Boleh, dua-duanya boleh. Hasilnya seperti itu. Silahkan kalian coba aja. Makanya kenapa kemarin itu ada soal banyak itu, silahkan kalian coba. Karena itu memang untuk melatih, istilahnya apa ya, melatih agar terbiasa untuk menyetarakan reaksi. Kalau nggak bisa, ya susah gitu. Sudah? Silahkan nanti dipelajari ya, yang penyetaraan reaksi silahkan. Kalau susah silahkan japri saya, walaupun nanti saya balasnya agak lama. Kalau susah kita kembali sini. Kok belum ganti ya? Benar-benar.
Ini suara saya masih masuk ya? Masuk, Ustaz. Bentar, ada error dikit. Oke, saya coba lagi. Kita lanjutkan ke contoh soal yang tadi. Ini share screen saya masuk nggak sih? Share screen saya masuk? Gelap, Ya? Masuk, Ustaz. Ya saya ulangi, bentar. Ada cara satunya.
Masih gelap ya? Kalau di tempat saya gelap ya. Iya, Udah kelihatan, Dad. Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Dad. Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan. Di sini kita sudah menyetarakan persamaan reaksinya. Setelah itu, ini biasanya yang ada di kimia itu biasanya kita harus menuliskan posisinya, yaitu mula-mula. Jadi posisi awal, M itu adalah mula-mula, jadi kondisi awal. Kemudian R itu adalah reaksi, kemudian S itu adalah sisa. Masih ada yang gelap? Yang sudah tampil punyanya siapa aja? Share screen. Saya sudah, Dad. Kelihatan, Dad. Yang lainnya belum ya? Oke, ya udah gini aja. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai penyetaraan tadi dulu aja. Nanti untuk reaksinya coba nanti saya buatkan video pengerjaannya. Karena sebagian karena emang masih gelap, takutnya nanti malah miskomunikasi. Sebetulnya ini tinggal sedikit lagi sebetulnya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti saya buatkan aja tutorialnya sedikit. Soalnya saya ini jam berapa ini juga ada undangan juga sebetulnya. Makanya ini waktunya agak mepet. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu. Nanti saya akan lanjutkan untuk membuat videonya. Atau kalian bisa lihat video yang di YouTube itu juga sebetulnya sama, cuman lebih komplit di sana sebetulnya. Kalau saya biasanya nanti lebih singkat. Ada beberapa yang saya potong. Biasanya saya jelaskan di akhir. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu saja. Nanti kalau coba saya nyari sinyal lagi nanti. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa belajar, kemudian jangan lupa soal penyetaraan reaksi itu silakan dikerjakan. Kalau memang ada yang kurang silakan japri saya biar lebih paham atau lebih lancar lagi. Gitu. Oke, semoga bermanfaat. Untuk kali ini materi hari ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang menyinggung ataupun ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Kemudian saya juga mohon maaf atas kurang lancarnya jaringan saya di sini. Kayaknya emang jaringan saya agak trouble di sini. Mungkin suara bisa masuk, tapi untuk kirim gambarnya yang enggak, sepertinya kurang kuat. Gitu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada kalian semua atas waktunya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.